Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu semuanya, kembali lagi bersama saya Kang Ro dari showroom Maestro Mobil Jogja. Teman-teman, di showroom kami ini ready satu buah unit Toyota Kijang Krista, teman-teman, tahun 1997, yang mana mobil ini nopolnya AG. Kemudian untuk pajaknya ini masih aktif sampai bulan 9 2026, jadi pajaknya masih sangat panjang sekali. Oke ya, nanti kita ulas seperti apa mobil ini ya, dari kondisi eksteriornya, kemudian interiornya, terus nanti mungkin juga ada beberapa bagian minus-minus ringannya apa gitu ya, nanti bisa dijadikan acuan untuk sahabat YouTube semuanya membeli kendaraan bermotor roda 4, khususnya untuk yang ada di showroom kami. Sahabat YouTube semuanya, sekarang kita lebih detail lagi ya, kita lihat unit ini seperti apa. Coba kita mendekat ke TKP ya teman-teman. Yang pertama kita lihat untuk catnya dulu, seperti biasanya. Kalau cat ini pada umumnya ya, unit ini masih kategorinya masih lumayan mulus ya untuk ukuran tahun 97. Atapnya juga masih kinclong ya, untuk kap mesin maksudnya. Kemudian untuk bodi-bodi samping kanan, kemudian di sebelah atasnya pun semuanya dia masih utuh ya, dan catnya juga masih rapi. Talang airnya dia juga masih utuh. Ini talang air untuk sisi kiri juga masih utuh sekali. Kemudian untuk cat sisi kiri juga masih mulus. Ini juga sudah dikasih beberapa variasi ya, salah satunya tutup tangki sudah ada chrome-nya, kemudian untuk di handle pintu juga sudah ada, namun untuk buka tangki bensinnya itu, untuk buka tutup tangki bensinnya dia pakainya kunci ya, jadi tidak dari dalam, jadi masih pakai model kunci. Kemudian untuk variasi berikutnya ya, sekarang kita lihat ini di atas plat nomor juga sudah dikasih chrome. Kemudian logo Kristanya ada di posisi bawah kiri, kemudian di bawah kanan ini ada logonya Kijang Krista. Kemudian variasi berikutnya ini juga ada footstep-nya. Berikutnya sekarang kita lihat ban ya teman-teman, sebelum kita masuk ke interior mobil ini seperti apa. Sekarang kita lihat untuk ban, kondisi ban ya, tempat-tempatnya seperti apa, kita lihat pintas. Ini untuk yang kiri kanan dia masih tebal ya, kira-kira masih 80% lah, masih tebal. Kemudian untuk mobil ini menggunakan ban berukuran 195 per 70 ring 14. Ini ban sebelah kanan depan juga sama, kira-kira masih 80% untuk ketebalannya. Kemudian ini juga tebal untuk kiri depannya, hampir rata untuk keempat-empatnya. Kemudian kolong-kolongnya kita lihat juga belum ada kropos-kropos sama sekali. Untuk ban yang belakang kiri juga aman, untuk sasis dan kolongnya juga utuh ya, dia nggak ada kropos-kropos juga. Kemudian untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan talang air juga ya teman-teman, untuk variasinya. Udah ada talang airnya utuh ya, keempat-empatnya ada. Kemudian di atas juga sudah ada variasi. Kemudian untuk depannya ini juga sudah ada bumpernya. Kalau pemirsa kepingin tambah lebih keren atau lebih terang lagi untuk berkendara di malam hari, tentunya bisa ditambah untuk lampu kabut atau lampu tembak ya. Ini sudah ada tempat dudukannya, tinggal nambah saja. Oke, demikian
sekian ya untuk keseluruhan mengenai cat dan kondisi beberapa variasi yang ada pada mobil ini. Nah, sekarang kita lihat untuk beberapa minus-minus ringan yang ada di bodi mobil ini ya. Yang pertama kita lihat untuk cat ya teman-teman. Jadi cat di bumper kanan depan ini ada sedikit yang sudah ngelupas ya. Tentunya kalau kepengen lebih cakep lagi, lebih keren lagi, nanti sedikit ada perbaikan di sini. Ya, ini di sisi kanannya dia memang sudah sedikit ngelupas. Kemudian di sini juga sedikit, tapi kalau yang ini masih aman ya. Saya pikir kalau pengen perbaikan paling yang di sini saja. Kalau bumper yang belakang kanan saya pikir masih oke lah ya. Paling ini sedikit saja. Tapi kalau menurut saya ini nggak ada masalah. Kemudian untuk yang sebelah kirinya ini juga ada sedikit teman-teman yang udah ngelupas. Yang mana? Nah ini ya. Nah ini yang udah ngelupas di belakang itu di bumper kiri belakang ya. Kemudian kita lanjut lagi ya untuk ke stop lamp. Stop lampnya ini mikanya berbahan mika dan masih utuh ya, masih utuh. Untuk yang kiri masih normal, tidak ada kendala. Kemudian untuk yang sisi kanan ini juga ada teman-teman, tapi ini sudah sedikit ada yang apa kayak semacam retak ya, tapi sepertinya ini belum bocor ya, karena dari kita lihat dari apa tampilannya ini dia masih bersih. Kemudian di sini juga sedikit ada lecetnya teman-teman. Nah ini tapi ya wajar lah ya, karena namanya mobil tahun 97, kalau misalkan untuk sempurna tentunya masih ada sedikit perbaikan. Tapi kalau menurut saya pribadi sih untuk mobil ini ya masih mendekati istimewa ya kalau saya bilang teman-teman, karena yang jelas dari mesin mobil ini sangat sehat sekali, kemudian kaki-kaki juga senyap, aman, kemudian untuk AC mobilnya juga sangat dingin sekali. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian ruang ataupun interior dari mobil Kijang Krista ini. Namun sebelum kita masuk ke ruangan mobil ini ataupun ke ruangan kabinnya, kita sampaikan dulu di sini juga sudah ada spoilernya ya teman-teman, sudah ada tambahan spoiler. Namun untuk tambahan spoiler ini warnanya dia dikasih warna hitam dop ya, jadi beda sama warna bodi mobilnya. Tapi saya pikir tidak ada masalah ya, masih oke lah ya, karena sama-sama warnanya gelap. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ruang mobil ini. Jadi mobil ini pertama ini belum ada remote-nya. Jadi kalau misalkan nanti di posisi musim hujan dan sebagainya kita mau masuk mobil, tentunya kita bukanya masih pakai manual, pakai ini. Kemudian yang kedua, mobil ini belum power window ya. Sorry ya, belum central lock, maaf, belum central lock. Jadi ini masih individual ya. Jadi ini difungsikan, yang sana masih belum ikut dia. Nah, karena ini masih belum ada central locknya. Tentunya kalau kepengen lebih apa namanya maksimal lagi, tentunya nanti teman-teman perlu ditambah central locknya ataupun difungsikan central locknya. Kemudian untuk tampilan dari door trimnya, ini door trimnya sudah tidak ori ya teman-teman, sudah sudah diganti, intinya sudah diganti, tapi rapi ya, penggantinya rapi. Di sini ada door pocketnya juga, mungkin bisa buat naruh kertas atau ballpoint ya. Kemudian ada speakernya, sepertinya ini 8 inci untuk speakernya. Di sisi kiri juga sama ya, ada speakernya juga. Kemudian di sini ada twitternya teman-teman, khas dari Krista memang ada twitternya ya. Ini sama, di sana juga ada. Kalau yang belakang tidak ada teman-teman. Kemudian untuk yang lain ya, fitur-fitur yang lain ini ada untuk window lock ya, ini window lock. Kemudian yang ini untuk seperti ini difungsikan untuk central lock teman-teman. Tapi karena central locknya tidak ada ya, berarti dia tidak berfungsi untuk pengunciannya. Sekarang kita lihat untuk bagian joknya ya. Jadi joknya udah di cover teman-teman. Ini sebenarnya di dalamnya masih ada yang ori teman-teman, masih ada oriannya. Ini ada tambahan coverannya, tentunya biar yang orinya lebih aman. Nah oke ya, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Jadi untuk joknya ini udah di cover baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiganya semuanya udah di cover. Kemudian di sini ada konsol ya, ataupun laci yang ada di tengah yang berdekatan dengan handrem. Ini nanti juga bisa difungsikan untuk naruh barang-barang bawaan teman-teman ya, kecil sih, poketnya kecil. Kemudian untuk dashboardnya kita lihat ya, untuk dashboardnya ini dia untuk kisi-kisi AC itu yang kiri masih oke, masih utuh ya. Kemudian yang tengah
masih utuh juga. Nah, yang kanan juga oke sih, yang kanan juga udah masih utuh juga teman-teman ya. Jadi hampir tidak ada minusnya kalau untuk kisi-kisi AC. Kemudian untuk mobil sudah electric mirror juga ya, ini udah masih berfungsi juga. Nah, sebenarnya ini untuk fog lamp teman-teman, tapi sayangnya kan fognya nggak ada. Kemudian untuk audio, kita lihat audionya dia masih standar ya, dikasih yang apa single din, tetapi ini sudah ada bluetoothnya, jadi otomatis sudah bisa disambungkan ke HP. Kemudian di sini ada tempat puntung rokok atau asbak ya, ini ada liternya juga. Kemudian kita lihat lebih dekat untuk baris keduanya ya, baris keduanya yang saya bilang tadi untuk door trimnya dia tidak ada twitternya, tapi untuk speaker utamanya dia ada sama 8 inci. Terus untuk plafon ya, kita lihat untuk plafon dia masih bersih juga, plafonnya rata masih bersih ya. Kemudian untuk yang depan ini masih bagus juga, ini dikasih tambahan variasi ya. Kalau ini tambahan itu ada lampunya, kita tes coba lampunya masih hidup apa tidak teman-teman ya. Oh, lampunya masih hidup tuh, kelihatan ya masih hidup lampunya teman-teman, masih oke lah. Oh, yang kiri yang mati. Kemudian ada tempat tisunya, terus di sini juga ada lampunya. Nah, ini juga masih hidup. Kemudian untuk AC-nya dia udah double blower ya, ini AC yang belakang, kisi-kisinya juga semuanya masih utuh ya, tapi biasalah ya, ini ada yang sedikit lemah ya untuk apa tidak seret ya, kita bilang udah tidak begitu apa namanya presisi gitu ya. Yang kiri juga masih utuh semuanya. Kemudian yang di sini ada sedikit untuk sebelah ini ada tempat apa ya dulu ya teman-temannya, tapi ini udah nggak ada ya, ini ada yang bolong. Ini termasuk minus tapi minus ringan. Kemudian di sini ada tempat untuk naruh puntung rokoknya. Oh, kalau nggak salah sini tuh buat tempat minum, jadi yang bisa dibuka kemudian bisa naruh tempat minum, tapi posisinya udah tidak ada. Kemudian kita sekarang lihat ruang bagasi belakang. Jadi kalau ini cara bukanya dari sini ya teman-teman, tangan kita masuk, kemudian di sini ada semacam apa pengait, di sini kita tinggal tekan saja. Nah, kemudian kita angkat ya teman-teman, agak berat memang karena tahu sendiri ya, untuk ukuran mobil tahun segitu biasanya kualitas untuk plat yang dipakainya masih sangat tebal. Nah, ini untuk bagasinya juga lumayan longgar ya teman-teman, sedikit lumayan luas ya, bisa muat beberapa koper atau barang belanjaan. Nah, sudah ada karpetnya juga. Nah, ini juga sedikit ada minusnya di mana di sini. Ini udah yang sobek teman-teman untuk jok yang paling belakang ya, ini karena ini aslinya kelihatan di sini. Nah, ini yang sampulnya saja yang sobek, tapi saya pikir tidak berpengaruh ya, seperti nggak ada masalah. Kemudian untuk yang paling belakang, kaca paling belakang dia ada model bukanya seperti ini teman-teman, bisa ada udara masuk ya lewat sini begitu. Oke teman-teman, demikian ya untuk ruangan interiornya. Sekarang kita lihat untuk ruang mesinnya. Untuk membuka kap mesin itu dia ada di sini ya, untuk knopnya ini kita tinggal tarik saja, udah di sana udah buka. Oke, sekarang kita lihat untuk ruang mesin ya teman-teman. Ruang mesin, jadi mesin ini berkapasitas 1800 cc. Kemudian untuk mobil ini tuh masih karburator ya. Ini ada apa filter udaranya di sini, belum injeksi ya, masih karburator, tapi justru kelebihannya nanti untuk perawatannya itu lebih simpel dan lebih mudah. Kemudian untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power steering ya, dia masih model lama pakai pompa oli ya. Di sini untuk pengisian olinya. Kemudian untuk bodi ya teman-teman, untuk bodi kita lihat catnya itu masih bagus banget yang interiornya, ruang mesinnya. Kemudian di sini juga masih bagus juga. Jadi belum ada yang keropos-keropos ya, ini masih utuh ya, kayak baru aja teman-teman. Kemudian di sini juga masih utuh juga untuk tulangannya. Full headnya ini masih utuh juga. Kemudian akinya pakai aki 65 ampere kalau nggak salah teman-teman ini. Nah, di sini minusnya dikit teman-teman. Nah, kalau yang ini beda sama yang sebelah kanan ya. Kalau sebelah kanan masih utuh, tapi yang kiri ini sedikit ada
udah tidak rapi sih catnya teman-teman, tapi belum parah sih, belum korosi ya, maka masih oke. Ya, mungkin karena kadang-kadang ketumpahan di saat ngisi air aki bisa saja ada yang numpah ke situ sehingga dia tampilnya seperti itu, tidak bersih. Yang lupa catnya bukan karena bodinya keropos, bukan, tapi catnya yang sedikit lupa saja. Tapi secara umum masih oke, teman-teman bisa lihat ya, secara umum masih oke sekali. Kemudian untuk atap ataupun kap mesinnya ya, kap mesinnya juga masih utuh sekali, menandakan mobil ini belum pernah ada bekas laka teman-teman. Seperti biasa sebelum kita akhiri video review kali ini, coba kita tes mesin seperti apa teman-teman ya. Nah, ini mesin sudah hidup, masih sangat halus sekali ya. Kemudian tampilan audionya seperti ini dia. Sekarang kita tes AC dulu teman-teman. AC-nya kita hidupkan. Ini AC, ini udah hidup. Ini tingkat kedinginannya, suhunya ya, maksimal ke sini. Kalau dia maksimal ke kanan ya, ini udah hidup AC-nya. Kemudian untuk yang belakang juga kita coba ya, sambil menunggu dingin, karena tentunya AC itu kalau dihidupkan menunggu sebentar baru nanti dingin ya teman-teman. Oh, yang belakang udah hidup, ini masih bagus banget AC-nya, ini masih dingin sekali, masih normal insya Allah teman-teman. Nah, ini kondisi mesin ya. Ini kondisi mesinnya masih halus banget, masih stabil untuk stasionernya juga. Dan dia model kipasnya itu masih langsung tuh ya teman-teman, dari mesin ya, langsung dari mesin. Yang model lama tapi justru lebih aman teman-teman. Tidak takut kalau kipasnya mati ya, atau otomatisnya tidak fungsi. Oke teman-teman, demikian ya untuk review tentang mobil Kijang Krista ini. Mohon maaf ya bila masih banyak kekurangan teman-teman ya. Jujur saja karena ini masih belajar teman-teman ya, masih belajar. Mohon masukannya teman-teman ya, ataupun requestnya, misalkan teman-teman ada masukan-masukan silakan bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa bantu like dan juga share-share ke rekan-rekan yang lain ya teman-teman ya. Dan oke, sekarang di akhir video ini saya sampaikan ya, untuk unit ini harganya kita jual cashnya di angka Rp62.900.000, bisa dibeli secara kredit juga ataupun cash tempo teman-teman ya. Untuk detail tata cara kreditnya teman-teman nanti bisa japri saya langsung ya, yang nomor WA-nya ada di pojok kanan atas. Kemudian untuk kredit itu juga bisa teman-teman, dan kami menggunakan mekanismenya adalah kredit syariah, yang mana nanti akadnya akad jual beli tetapi dengan pihak BBR ataupun BMT-nya, seperti itu teman-teman. Untuk rinciannya kalau misalkan teman-teman kepingin informasi lebih detail untuk DP-nya berapa, angsurannya berapa, nanti bisa baca di deskripsi. Maaf teman-teman ya. Kemudian untuk DP-nya mobil ini nanti di angka Rp22 juta. Kemudian untuk angsuran 3 tahunnya sekitar Rp1.600.000-an. Silakan teman-teman, bagi yang berminat mobil ini bisa langsung datang cek ke showroom kami di showroom Maestro Mobil Jogja 2 yang beralamatkan di Jalan Wonosari KM 11 Piungan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan showroom kami buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terima kasih buat sahabat YouTube semuanya yang sudah berkenan menyimak video ini sampai akhir. Terima kasih buat semuanya, dan saya akhiri review mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank